Oke, selamat datang di mata kuliah operasi fisik pendukung kedua. Ini lanjutan dari operasi fisik pendukung pertama. Namun seperti RPS gitu ya, operasi fisik pendukung 2 ini kita akan lebih mendalam mengenai proses pemisahan. Nah, pada minggu pertama gitu ya, kita akan mempelajari mengenai prinsipnya. Prinsip transfer massa gitu ya yang mempengaruhi proses pemisahan. Nah, apa sih prinsip transfer massa? Yaitu gitu ya, saat suatu komponen, gitu ya, baik komponen A, B atau C gitu ya, di dalam suatu campuran, gitu ya, dia berpindah dari satu fase ke fase lainnya ataupun dalam fase yang sama. Nah, ini akibat adanya driving force. Nah, seperti yang kita ketahui, laju proses transfer itu dipengaruhi oleh driving force dan juga resistansi atau hambatan. Nah, untuk transfer massa sendiri gitu ya, itu dipengaruhi oleh flux atau hukum fix gitu ya. Nah, ini terminasinya J gitu ya, JA gitu ya, flux transfer massa A gitu ya ke arah Z. Itu dipengaruhi oleh difusivitas gitu ya, DAB ini gitu ya. Kemudian ada perbedaan konsentrasi, ini adalah driving force-nya. Kemudian DZ ini adalah resistansinya. Nah, ini kalau kita breakdown gitu ya, berarti driving force-nya adalah DCA, sedangkan resistansinya adalah DZ per difusivitas gitu ya, gitu ya, DAB-nya. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya, transfer massa itu transfer apa saja gitu ya, baik momentum, panas ataupun massa, kita ingin resistansinya itu kecil gitu ya. Nah, resistansinya kecil. Nah, bagaimana? Berarti DZ per DB ini kita harus buat kecil gitu ya. Kita harus buat rendah gitu. Nah, apa sih yang kita perkecil itu gitu ya? Yaitu DZ-nya gitu ya. DZ-nya kita perkecil, sedangkan DAB-nya kita perbesar gitu difusivitasnya gitu. Sehingga kita akan memperoleh resistansinya rendah gitu ya, kecil gitu ya. Sehingga lajunya gitu ya akan semakin besar gitu ya. Nah, beberapa fenomena transfer massa gitu ya telah dapat kita temukan secara sederhana gitu ya. Yang pertama itu dalam bak terbuka, di mana cairan menguap ke udara akibat beda konsentrasi uap di permukaan air dan udara di sekitarnya. Kemudian teh gitu ya, bag teh, tea bag gitu ya, dicelupkan ke dalam air. Ya, kemudian terjadi difusi warna di sini. Difusi warna dari mana? Dari teh ke badan air gitu ya, hingga terjadi perubahan warna. Kemudian pada proses fermentasi ini udah umum gitu ya di bioproses, di mana nutrisi dan oksigen terlarut dibutuhkan gitu ya oleh mikroorganisme, sehingga dia harus terlarut dulu di dalam media gitu ya, dalam larutan media gitu, sehingga dapat berdifusi dan digunakan oleh mikroorganismenya. Kemudian dalam reaksi kimia atau reaksi katalitik gitu ya, reaktan berdifusi dari media gitu ya ke permukaan katalis gitu ya. Jadi ini biasanya katalis padat gitu ya, heterogen gitu ya. Nah, berdifusi di situ terjadi difusinya gitu ya, hingga sampai ke permukaan katalis dan bereaksi di katalis gitu kan. Kemudian terakhir gitu biasanya juga ada di unit proses pemisahan gitu ya, di industri gitu. Ada beberapa yang melibatkan transfer massa. Nah, ini yang akan kita pelajari gitu ya di mata kuliah ini gitu ya, unit operasi pemisahan. Oke, ini ada 2 contoh kolom gitu ya. Yang pertama destilasi, kemudian stripping tower gitu ya. Nah, apa sih perbedaan dari 2 kolom ini gitu? Nah, ini yang pertama, kolom destilasi sepertinya ini udah umum gitu ya. Dia ingin memfraksinasi crude oil kalau pada gambar ini gitu ya. Dia masuk crude oil-nya, dia akan menjadi gas, nafta gitu, dan produk samping lainnya yang terfraksinasi, dan fraksi bawahnya residu gitu ya.
Nah, di kolom destilasi ini dia ada bantuan stripper atau kolom strippingnya gitu ya. Nah, kolom stripping ini dia akan dipecah lagi gitu ya, di strip, dilucuti gitu. Apa yang dilucuti gitu kan? Apa yang dipisahkan gitu kan? Nah, pada dua kolom ini terjadi proses transfer massa gitu. Terjadi proses transfer massa. Tapi dari mana ke mana gitu kan, dari fase mana ke mana gitu ya. Seperti kita tahu kalau kolom destilasi ini gitu ya, misalkan dia tray gitu ya. Nah, dalam satu tray ini gitu dia terjadi kesetimbangan uap cair. Kemudian di tray berikutnya dan seterusnya. Nah, di stripping tower ini juga seperti itu. Tapi apa perbedaannya gitu antara stripper dan juga destilasi? Nah, ini bisa kalian cari gitu ya. Discovery learning terkait dua kolom ini, hal apa yang terjadi, proses transfer massanya, dari mana ke mana, hal apa yang ditransfer gitu ya, sehingga bisa terpisah gitu ya dari campuran awalnya. Gitu. Nah, ini akan kita bahas. Silakan kalian temukan prinsip dari masing-masing kolom ini. Oke, next faktor yang mempengaruhi proses separasi itu ada beberapa. Yang pertama, ini membutuhkan energi. Proses separasi atau pemisahan itu butuh energi dibandingkan proses pencampuran gitu ya. Jadi berpisah itu lebih butuh energi dibanding menyatukan gitu ya. Nah, kemudian biaya dan ketersediaan bahan proses gitu. Ini harus kita perhatikan juga gitu ya. Kira-kira cost mana yang besar gitu kan yang kita butuh cost operasionalnya gitu dan ketersediaannya. Kemudian sifat konstituen campurannya. Nah, ini campuran umpannya gitu ya maksudnya, homogen kah atau heterogen kah. Nah, misalkan di campur destilasi itu nanti umpan masuk di destilasi itu macam-macam gitu ya. Dia ada saturated vapor, kemudian dia ada saturated liquid, kemudian ada subcooled liquid gitu ya, atau cairan full gitu ya, yang dingin gitu ya, atau dia ada partially vapor, partially liquid gitu ya, sebagian cairan, sebagian uap gitu ya. Nah, itu kan beda gitu ya sifatnya gitu ya, homogen atau heterogen. Nah, ini akan mempengaruhi proses separasi. Kemudian terakhir itu adanya langkah integrasi keseluruhan proses. Nah, seperti gambar sebelumnya, itu menara destilasi dibantu oleh stripper gitu. Kenapa? Mengapa gitu ya? Diintegrasikan dan stripper. Lalu untungnya kenapa harus ada stripper gitu ya? Nah, seperti apa gitu ya? Nah, inilah tujuan mata kuliah ini gitu ya. Jadi kalian harus paham dulu transfer massa itu apa gitu ya. Kemudian kalian bisa mendeskripsikan transfer massa di masing-masing unit gitu ya, sehingga kalian nanti bisa mendesainnya. Oke, ini ada terminasi lainnya yang harus kalian pahami gitu ya. Ada beberapa. Nah, yang pertama itu kesetimbangan, kemudian equilibrium stage, kemudian actual stage, dan stage efficiency. Nah, kalau kesetimbangan itu gitu ya, di mana transfer massa itu baik momentum, energi atau massa gitu ya. Kita sekarang bahasnya karena massa, jadi transfer massa itu berada pada titik nol. Jadi tidak akan berpindah lagi gitu ya, tidak akan bertukar lagi gitu ya, karena dia harus timbang gitu ya. Kemudian apa sih equilibrium stage gitu ya? Nah, karena kita nanti akan banyak membahas tentang stage gitu ya. Jadi stage ini seperti lokasi gitu ya, lokasi kontaknya gitu ya. Jadi seperti tadi untuk menara destilasi dia itu ada tray-nya gitu ya, tray 1, tray 2, tray 3, tray 4 dan seterusnya. Dan masing-masing tray itu ada kesetimbangannya gitu ya. Ada fraksinya masing-masing, fraksi kesetimbangannya gitu. Nah, di lokasi kontak di tray pertama itu misalkan gitu ya di destilasi gitu ya, itu terjadi gitu ya antara dua fasa itu bercampur dengan baik gitu ya, sehingga tercapai kesetimbangan. Nah, itulah disebut equilibrium stage. Sedangkan actual stage gitu ya,
seperti apa sih gitu kan. Nah, ini lokasi aktual gitu ya. Kita nggak tahu sebenarnya untuk tahap aktual ini gitu ya. Yang kita desain adalah equilibrium stage gitu kan. Nah, saat dioperasikan gitu ya. Nah, seperti apa sih aktualnya gitu ya. Nah, ini dikoreksi oleh efisiensi namanya gitu ya. Efisiensi dari kolom atau menara yang kita desain. Contohnya misalnya destilasi gitu ya. Nah, itu ada faktor koreksinya. Jadi dia mengkoreksi theoretical stage gitu ya pada praktik aktual stage di peralatannya gitu, peralatan destilasinya. Oke, gitu ya. Nah, itu ada terminasinya, kemudian ada transfer massa itu seperti apa gitu kan. Nah, ini kita masuk ke transfer massanya secara molekular dan juga nanti ada konvektif. Nah, kalau untuk transfer molekular sendiri itu kita mengikuti Fick's law gitu ya, atau hukum Fick's disebutnya. Nah, ini kalian bisa menyebutnya transfer massa molekular atau difusi molekular. Nah, ini dia adalah molekular yang bergerak secara lurus dan akan berubah arah saat memantul dari molekul lain akibat adanya tumbukan. Nah, difusi yang bertumbukan ini itu dia disebut random walk process. Nah, ini ada gambarnya gitu ya. Ini ada komponen A dan komponen B. Nah, kemudian komponen A ini gitu ya, dia ingin dari lokasi 1 ke lokasi 2, sedangkan yang B-nya ini dia diam gitu ya. Gitu kan. Komponen B-nya dia diam. Nah, si A-nya ini berdifusi gitu. Nah, dia akan berdifusi dari 1 ke 2, dia akan melewati B ini gitu ya. Dia akan melewati B yang diam. Nah, dia akan bertemu B, kemudian bertumbukan memantul ke molekul B lainnya, begitu dan seterusnya hingga dia sampai berdifusi ke lokasi kedua. Nah, ini disebut random walk process. Nah, ini ada contoh gitu ya. Ini secara gambaran ilustrasi. Nah, ini contoh fenomenanya. Misal gitu ya, ada pewarna. Kalian bayangkan gitu ya, ditambahkan ke wadah air dengan kalian teteskan gitu ya. Nah, molekul warna ini akan berdifusi secara molekular perlahan gitu ke badan air gitu ya. Pasti gitu ya, akan lama-lama berubah gitu ya. Tapi ini terjadi sangat lama gitu ya. Nah, bagaimana cara mempercepatnya gitu ya? Biasanya ditingkatkan pencampuran warna ke badan air itu dengan adanya perlakuan, yaitu pengadukan gitu ya, adanya pengadukan. Nah, pengadukan ini gitu ya akan menyebabkan terjadinya transfer massa konvektif. Nah, jadi kita sekarang sudah mengetahui transfer molekular dan juga transfer massa konvektif gitu ya. Jadi kalian bisa membayangkan gitu ya, kalau ada bantuan gitu ya, baik itu pengadukan ataupun dia mengalir gitu ya, biasanya dia secara konvektif atau bulk gitu ya. Oke, ini ada beberapa, ada 2 yang dari kita bahas sebelumnya. Persamaan matematisnya gitu ya untuk transfer molekular dan konvektif. Ini untuk unit satuannya sama gitu ya, baik molekular ataupun konvektif gitu ya. Kilomol per second meter kuadrat atau dalam satuan Inggris lb mol per hour feet kuadrat gitu ya. Nah, tapi di sini kalau untuk molekular kita berdasarkan hukum Fick's gitu ya. Ada difusivitas XA dan Z gitu ya. Dan konsentrasi. Sedangkan kalau transfer massa konvektif ini ada KC-nya gitu ya. Apa sih KC ini? KC ini adalah koefisien transfer massa konvektif. Nah, ini biasanya diperoleh dari eksperimental gitu. Eksperimental setelah eksperimental gitu ya, kalian cari gitu ya, kalian temukan koefisiennya. Nah, nilai KC ini mirip seperti H. Kalau kalian masih ingat di koefisien konvektif panas gitu ya. Jadi KC dan H ini merupakan fungsi dari geometri sistem, karakteristik Frida, dan kecepatan alir kalian. Oke, ini ada latihan soal terkait yang telah kita bahas sebelumnya. Ini ada campuran. Jadi kalian ingat ya, campuran gitu ya.
antara gas helium dan nitrogen, He dan N gitu ya, di dalam pipa. Kemudian dia memiliki temperatur dan juga tekanan. Kemudian gitu ya, di titik 1 gitu ya, terukur kalau tekanan parsial helium itu 0,6 atm, dan di titik 2 tekanan parsial heliumnya 0,2 atm. Nah, kemudian panjang dari lokasi 1 ke lokasi 2 ini, atau panjang cupnya ini, itu 0,2 meter. Nah, kita dari campuran ini kita terminasikan mana yang komponen A, komponen B gitu ya. Misalnya gas helium ini komponen A, nitrogen ini B gitu ya. Berarti di sini PA1 gitu ya, di sini PA2 gitu ya. Dia punya nih kan masing-masing 0,6 dan 0,2. Nah, yang ditanya adalah flux dari helium gitu ya. Berarti JA-nya gitu ya. JA-nya berapa gitu ya pada kondisi steady. Dan di sini udah diketahui nilai difusivitasnya. Nah, ini kalian bisa hitung menggunakan persamaan yang sebelumnya gitu ya, untuk JA gitu ya. Berapakah gitu kan? Karena tadi adalah C dikali DAB gitu kan, per DXA per DZ gitu ya. Atau kalian mau masukkan C ke XA ini juga boleh gitu ya. Jadi nanti DCA gitu kan, ini C total gitu ya. Nah, ini C total ini bisa kalian breakdown gitu kan dari persamaan gas inert gitu kan. Gas ideal menurut saya. PV NRT. Gitu ya. Nah, ini silakan kalian coba gitu ya, sehingga mendapatkan flux helium atau JA. Kemudian setelah kalian melakukan ini, nah sekarang bagaimana kalau panjang cup atau berdifusinya ini gitu ya, dari titik 1 ke 2 dia diperbesar menjadi 0,4 meter. Apakah pengaruhnya terhadap flux helium ini gitu ya? Apakah dia akan semakin besar atau akan semakin rendah? Nah, ini silakan temukan dan simpulkan dalam catatan kalian. Oke, sekian untuk materi kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya.